atau alurnya sampai aku bisa keterima di Telkom melalui, jalur rekrutmen bersama BUMN yang batch pertama kemarin. Nah, mungkin mungkin kita flashback dikit ya. Jadi, awalnya, step paling awal itu adalah sebenarnya sama sih kayak yang batch kedua ini, yaitu registrasi online sama seleksi administrasi. Mungkin kalau untuk tahap ini, aku kurang tahu sih mungkin teman-teman yang daftar di batch kedua udah lewat ya, mungkin udah melewati tahap ini, jadi kayaknya nggak perlu terlalu aku jelasin yang gimana-gimana ya. Palingan sama aja sih isi data dan sebagainya melalui website RBB. Kemudian, tahap yang kedua itu ada yang namanya TKD sama Core Values BUMN. Jadi, sebelumnya aku mau ingetin teman-teman, ini yang aku jelasin itu, apa yang udah aku lewatin ya. Jadi teman-teman juga boleh aware kalau misalnya nanti ada perubahan atau perbedaan sama apa yang aku sampein sesuai dengan batch 1. Jadi, sebenarnya untuk sekarang ini aja udah aku ada tahu beberapa, perubahan nih gitu, perbedaan antara batch 1 dan 2. Kalau di batch aku kemarin, ini kita, di luar dari TKD dulu ya, aku mau bahas ini dikit. Jadi di batch aku kemarin itu, kita itu boleh milih 3 instansi dengan 3 posisi yang berbeda. Jadi aku dulu itu milih Telkom yang pertama, kemudian milih Bank Mandiri gitu, kebetulan aku cuma 2, tapi teman-teman aku itu milih 3 gitu, 3 perusahaan. Sementara, setahu aku kalau teman-teman yang ikut sekarang, di batch kedua ini cuma boleh milih satu aja kan, satu instansi doang. Nah, dari sini aja kita udah lihat bahwa sebenarnya kita itu nggak bisa terlalu berpatokan sama, flow yang, sebelumnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan dan bagaimana panitia itu bakalan, bikin perubahan gitu. Tapi yang jelas aku jelasin tentang, gimana di batch 1 ya, di batch aku. Oke, kita lanjut lagi. Ke tahap, tes yang pertama ya, itu ada TKD dan core values. Jadi sebenarnya di TKD ini nanti ada beberapa, sub gitu ya, subbagian. Ada yang namanya TPA, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, udah biasa dengan soal-soal seperti ini di SBM juga ada, SBMPTN. Kemudian kalau teman-teman yang pernah ikut CPNS juga ada, ikut tes, PKN STAN itu udah ada juga. Jadi sebenarnya, tipe-tipe soalnya itu, apa ya, bukan soal-soal baru sih sebenarnya, tipe-tipe soal yang udah sering kita temuin lah gitu. Jadi ada TPA, kalau TPA itu, yang aku ingat kalau untuk kemampuan berbahasanya itu ada tes-tes analogi gitu, jadi analogi, kata gitu ya, persamaan ya, sinonim dan antonim itu udah pasti ada. Kemudian soal cerita juga seingat aku ada kemarin itu. Kemudian setelah berbahasa ada kemampuan numerik ya, seperti biasa ada deret angka, ada juga, perbandingan ya, soal-soal perbandingan itu cukup banyak kemarin. Kebetulan aku latihannya juga cukup fokus di soal-soal perbandingan dan luckily ternyata banyak soal seperti itu. Terus untuk TPA juga ada soal bergambar gitu ya, gambar pola seperti itu. Ya seperti soal-soal TPA biasalah sebenarnya. Terus habis itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, di tipe-tipe soal seperti ini kita mungkin perlu banyak latihan tentang, apa ya, tentang nasionalisme Indonesia sih, tentang UUD juga perlu, dan ada juga, beberapa soal yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, tentang, BPUPKI, zaman penjajahan, dan era sebelum kemerdekaan, kayak gitu ada tuh beberapa soal. Kemudian setelah TWK ada namanya TIU. TIU ini tes intelijensia umum, soal-soalnya ya mungkin teman-teman udah tahu ini soal tentang kepribadian ya gitu ya, lebih ke cara kita menyelesaikan sebuah masalah gitu. Sebenarnya kalau untuk soal ini mungkin gampang banget ya mungkin untuk teman-teman juga karena, kita nantinya akan diminta untuk memilih sebenarnya ya kalau tips dari aku ya kita tinggal pilih yang terbaik aja dari pilihan itu. Jadi misalnya ada soal cerita,
terus ada ABCDE atau ABCD, kemudian, ya kita tinggal cari aja pilihan mana dari ABC itu yang paling paling baik gitu kesannya untuk orang lain. Nah, itu otomatis poin kita akan tinggi gitu. Terus apalagi ya, itu aja sih kalau untuk TKD gitu ya, ada, sub-sub bagian itu tadi. Kemudian yang selanjutnya ada core values. Nah, ini mungkin teman-teman agak baru karena ini hanya kayaknya ya setahu aku ini cuman ada di rekrutmen BUMN, karena kalau di CPNS dan lain-lain mungkin nggak ada gitu. Ini cenderung mudah sih menurut aku, bahkan bisa dibilang 11-12 dengan soal-soal TIU tadi. Jadi ini lebih ke ya mirip seperti soal-soal kepribadian dan, menerka-nerka soal cerita ini masuk ke poin mana gitu. Nah cuman, mungkin untuk teman-teman yang belum terjun langsung di perusahaan BUMN mungkin perlu baca-baca dikit gitu ya, apa sih akhlak itu. Jadi, kalau teman-teman belum tahu, di perusahaan BUMN itu ada sebuah, apa ya, sebuah, pola gitu ya, sebuah pola yang kita ikuti namanya akhlak. Jadi akhlak ini singkatan dari beberapa, kata, yang mana tuh akhlak ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, jadi akhlak ini singkatan dari huruf awal kata-kata tadi gitu. Nah, jadi teman-teman nantinya akan dihadapkan kalau di batch aku ya dihadapkan dengan soal-soal cerita gitu ya, misalnya nih, si A adalah bawahannya si B. Nah, ini soalnya nih, soal olah ya. Kemudian di soal itu dibilang, pada suatu hari si A melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh si B, atasannya, dengan baik dan benar. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan cerita di atas masuk ke poin mana? Misalnya gitu. Nah, dari amanah, eee, jadi misalnya pilihannya itu ada amanah, loyal, kolaboratif atau apa. Nah, tentu saja jawabannya adalah amanah. Kenapa? Karena ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya kalau amanah itu kan artinya kita, bisa apa ya, memegang teguh gitu ya, memegang pesan atau perintah dari orang dan kita bisa menyampaikan itu dengan baik gitu. Nah, itu kan amanah ya masuknya. Jadi seperti tadi, kita menuruti atau melakukan perintah dari atasan kita secara profesional, itu udah termasuk ke poin amanah. Nah, kurang lebih soal-soal untuk core values itu seperti ini gitu. Jadi teman-teman cuman perlu baca atau pelajari tentang akhlak ini, apa-apa aja ya dari yang tadi, kemudian juga perlu tahu implementasinya itu gimana gitu, itu aja sih. Kemudian tahap selanjutnya ini mungkin aku jelasin brief aja ya, karena di luar dari TKD dan TKB ya. Tahap yang selanjutnya itu ada TKB, tes kemampuan bidang. Nah, kalau ini, tahapan tesnya itu kebetulan aku kemarin, lulusnya di Telkom ya, di tahap sebelumnya lulusnya di Telkom. Jadi, untuk tes yang ini itu di-handle sama Telkom langsung, bukan oleh pihak rekrutmen lagi. Jadi, untuk tes kemampuan bidang dari Telkom kemarin, itu ternyata dia nggak hanya satu section, tapi dibagi lagi. Jadi ada TKB dan tes English test, gitu. Jadi kemarin itu, untuk TKB-nya sendiri, soal-soalnya terkait dengan posisi yang aku pilih gitu, which is customer care dari Telkom. Jadi soal-soalnya itu ya berkaitan dengan posisi itu tadi. Misalnya kalau aku customer care ya soal-soalnya tentang, eee CRM, kemudian, cara manajemen customer, macam-macam lah kayak gitu. Intinya tentang cara kita bekerja di Telkom sesuai dengan job role yang kita pilih, itu kalau di Telkom. Kemudian setelah itu ada English test. Nah, English test-nya ini kalau menurut aku mostly ya, hampir 95% soalnya itu soal-soal TOEFL. Jadi mungkin teman-teman yang udah familiar atau udah sering, udah, bahkan sering latihan atau bahkan udah pernah ambil tes TOEFL, itu pasti teman-teman bakalan sangat familiar dan menurut aku bakalan
mudah jawabnya karena soalnya juga bukan tipe TOEFL yang sulit dan rumit banget, tapi tipe soal TOEFL yang ya masih middle lah gitu kalau menurut aku. Jadi ya teman-teman untuk menghadapi soal ini misalnya nanti ada lagi di batch kedua, teman-teman ya perlu latihan soal TOEFL aja. Karena, mungkin teman-teman tahu ya ada tipe soal pilihan berganda kan kalau TOEFL itu yang grammar seperti biasa dan ada juga tipe soal error recognition. Jadi kita mencari jawaban mana yang salah gitu kalau teman-teman tahu. Jadi, tipe-tipe soalnya tuh kayak gitu aja untuk English test-nya. Dan tidak ada soal esai sih ya kalau English-nya juga semua pilihan berganda, sama seperti TOEFL gitu. Kemudian setelah TKB, jadi TKB-nya tuh itu aja sih yang seingat aku, yang sesuai bidang, sama yang kedua English test masuknya ke TKB juga. Kemudian setelah itu ada wawancara, interview, mungkin ini udah agak jauh, tapi nggak apa aku jelasin singkat aja. Wawancaranya pada saat itu aku itu online, jadi via Zoom, dan interviewer-nya itu ada 3 orang, kalau seingat aku 3 orang sama aku, jadi satu room Zoom itu 4 orang. Durasinya nggak terlalu lama sih, aku kebetulan ya mungkin kurang lebih 1 jam aja, itu juga bukan yang terlalu terlalu serius atau terlalu formal, lebih ke sharing juga kayak gini aja sih, aku lebih banyak cerita dan waktu interview itu ya sebenarnya sama aja sih ya persiapannya, aku sama aja kayak interview offline. Ya aku persiapkan, cara bicara aku di depan, kemudian abis itu ya aku persiapkan juga, penampilan ya. Jadi mungkin teman-teman menurut aku sih untuk batch 2 juga ini menurut aku ya bakalan online juga sih ya, mengingat kondisi sekarang gimana, kayaknya bakalan online. Jadi, aku mengingatkan teman-teman walaupun kita interview itu online, usahakan kita tetap persiapannya itu sama seperti kalau kita akan interview offline. Kenapa? Karena, sebenarnya kesan dari interviewer itu bakalan sama gitu. Jadi kita tetap harus perhatiin penampilan kita, kemudian kita perhatiin kebersihan kita dan sebagainya, dan terutama ada poin-poin tambahan nih kalau kita interview online, kita juga harus perhatiin kondisi kamera laptop kita, kemudian pencahayaan, kayak gitu. Untuk cewek mungkin ya biasalah harus perhatiin makeup, rambut, dan sebagainya, begitu juga untuk teman-teman yang cowok. Dan ya mungkin, agak effort sih ya untuk, kita harus perhatiin kamera laptop kita dan sebagainya. Buktinya aja aku itu dulu sempat punya kendala juga di kamera gitu. Jadi kamera laptop aku itu, sangat buram ya, nggak bagus banget dan nggak layak lah ibaratnya untuk ujian seperti itu. Akhirnya, karena aku rasa perlu, akhirnya aku pinjam laptop gitu. Aku pinjam laptop orang lain, dan akhirnya aku pakai dan ya mungkin sebenarnya effort-effort, kecil seperti itu sih yang bisa apa ya, yang percaya atau enggak kadang-kadang justru bisa bikin kita, dapat hasil yang baik gitu. Nah, terus tahapan terakhir nih di aku adalah kemarin MCU, medical check up. Jadi di medical check up ini sebenarnya biasa aja sih, kita cuman diperiksa kesehatannya dari atas ya, dari atas sampai bawah seluruh tubuh, organ dalam juga diperiksa, pokoknya semuanya kesehatan mulut, kesehatan organ dalam, dan sebagainya, dicek darah juga. Tapi, mungkin teman-teman nggak usah terlalu berpikir jauh, maksudnya nggak usah terlalu overthinking, karena sebenarnya ini cuman, ya, apa ya, tes kesehatan aja, anggap aja teman-teman lagi check up gitu aja sih, nggak usah yang berlebihan sampai sampai, berlebihan banget gitu, nggak perlu sih menurut aku ya, karena, ya toh akhirnya kita diperiksa sesuai dengan kondisi kesehatan kita yang sekarang ini. Oke, kemudian setelah pengumuman MCU, ya kita dinyatakan lolos gitu ya, lolos seleksi, tapi setelah itu, ada yang namanya pelatihan lagi gitu. Pelatihan ini juga sebenarnya nggak bisa kita anggap remeh. Kenapa? Karena, berdasarkan pengalaman aku,
Jadi gini, yang lulus dari, MCU itu let's say ada 253 orang. Untuk Telkom sendiri ya, untuk Telkom sendiri. Eee, dan pada akhirnya yang lolos sampai kerja itu nggak sampai segitu. Jadi, kita nggak bisa anggap remeh juga sama pelatihan ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan kesalahan-kesalahan fatal ya, kesalahan fatal, tetap ada kemungkinan kita didepak gitu, tetap ada kemungkinan kita bisa, diberhentikan atau dinyatakan tidak lulus gitu. Karena sebenarnya pelatihan ini juga ada sertifikasinya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak lulus, kita nggak dapat sertifikat, ya kita nggak bisa lanjut kerja, karena ini masih dalam proses pelatihan, kita belum diangkat jadi karyawan, kayak gitu. Cuman, kalau misalnya kita ya santai-santai aja, maksudnya nggak bikin masalah, nggak buat onar, ikut flow-nya, dengan sesuai dengan jalurnya, ya aman-aman aja gitu. Artinya ya teman-teman nggak perlu mempersiapkan apa-apa, cuman ikut aja, ikut sesuai alurnya, ya mudah-mudahan sih aman, kayak gitu. Asalkan jangan, buat onar atau apa gitu. Jadi ada namanya, pelatihan bela negara. Seperti yang tadi aku bilang, ya kita cuman perlu ikutin aja sih agenda yang udah disiapkan sama panitia gitu. Jadi kalau aku kemarin, pelatihan bela negaranya itu di Pangkalan TNI Lanut Halim Perdana Kusuma, itu diselenggarakan dibantu oleh TNI Angkatan Udara. Jadi kita dilatihlah sama mereka gitu ya, diajarkan untuk mengikuti pola hidup atau pola belajarnya TNI gitu, tentara. Ya mungkin agak sulit karena kita ya bayangan aja kita hidup dengan kehidupan normal gitu ya, kerja kerja di kantor atau tinggalnya di kota, terus tiba-tiba harus mengikuti, eee, tingkat kedisiplinannya tentara. Tapi percayalah mereka juga masih punya toleransi lah gitu, karena kan kita bukan dari kalangan itu, dan mereka juga masih punya, apa ya, keringanan lah, masih dikasih keringanan, gitu. Nah, setelah bela negara, waktu itu di batch aku itu berlangsung selama 6 hari, kemudian 1 hari terakhirnya, hari ketujuhnya itu inaugurasi. Inaugurasi ini, ibaratnya puncaknya lah gitu, ibaratnya sebuah, apa ya, ibaratnya acara untuk merayakan bahwa kita udah selesai pelatihan bela negara, kayak gitu. Nah, cuman khusus untuk Telkom, aku nggak tahu untuk instansi lain ya, Pertamina dan lain-lain aku kurang tahu, tapi untuk Telkom, setelah aku kemarin selesai inaugurasi alias perayaan kelulusan dari bela negara itu, ternyata ini juga surprisingly Eee, agak mengagetkan ya, maksudnya teman-teman aku juga pada nggak expect bahwa ternyata setelah inaugurasi dari Telkomnya sendiri, itu punya program orientasi lagi selama 1 bulan yang kurang lebih sama seperti bela negara tadi. Jadi kalau di bela negara oleh, RBB itu diselenggarakan oleh TNI Angkatan Udara kemarin. Kalau untuk Telkomnya kemarin diselenggarakan atau dirancang acaranya oleh TNI Angkatan Darat gitu. Jadi kurang lebih sama agendanya, cuman kalau yang di Telkom itu tempatnya itu di Corporate University di Bandung selama 1 bulan durasinya, dan belajarnya ya juga, mostly mirip-mirip sih ya, tingkat kedisiplinannya hampir sama, bangun subuh dan olahraga segala macam. Cuman yang membedakan adalah kalau pelatihan dari Telkom ini, kita juga diajarin, ya tentang profil perusahaan lah gitu, tentang, apa-apa aja yang ada di Telkom, kebijakannya, HR, dan segalanya tentang Telkom itu diajarin, kayak gitu. Sementara kalau yang bela negara tadi yang diajarin itu mostly, selain skill fisik juga skill, teoretisnya tapi berkaitan dengan, nasionalisme gitu. Jadi diajarin tentang anti korupsi, anti narkoba, kayak kayak gitu. Kenapa? Karena menurut aku ini cukup penting sih yang bela negara ini. Menurut aku karena senior-senior kita gitu yang terdahulu itu, yang terutama yang bekerja di pemerintahan ya, dinas-dinas apa, di DPR, itu kan udah banyak
tertangkap korupsi atau narkoba. Nah, jadi pelatihan-pelatihan kayak gini tuh menurut aku mencegah itu sih, untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita kalau kita itu kerja di negara gitu, kerja sama pemerintah gitu sih. Itu aja sih ya kalau untuk flow-nya, tahapan seleksi dari rekrutmen bersama BUMN yang batch pertama, kurang lebih itu mirip, cuman palingan ada beberapa perbedaan terutama di, apa ya, mungkin tahapannya aja. Kalau jenis soalnya sih, ya harapannya sih sama ya, cuman ya we'll see lah gimana nanti. Itu aja sih Kak Vinda, mungkin, selanjutnya ada teman-teman yang mau tanya atau gimana Kak? Oke, jadi itu dijelasin tadi flow-flow-nya guys, mulai dari awal sampai akhir. Nah, atau kalian mau bertanya soal apa ya lebih details lagi atau gimana lah yang mau kalian tanyain, boleh langsung aja. Mau siapa ada yang mau nanya nggak? Karena kita kan kalau misalnya kita bahas tuh ya kita bahas secara yang kita biasa bahas aja lah flow-flow-nya. Kalau misalnya kalian bisa tiba-tiba ada pertanyaan yang out of the box yang kita juga nggak mikirin sampai situ, terus kan pengen nanya, boleh guys. Ayo ntar nanya-nanya lagi di grup nggak kebales. Di sini aja tanyanya. Kalau malu-malu ngomong bisa di apa ya di iniin ke notes saja ya. Jadi ntar aku bacain. Berarti nggak ada pertanyaan lagi ya? Oh ini Egi. Boleh langsung ngomong aja Egi Saputra. Ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kak siapa tadi Kak? Kak Putri ya, SB? Udah berbagi. Rani. Ya Kak Rani, oke. Nah, sekalian juga tadi kan kebetulan jadi saya waktu batch 1 kemarin alumni Telkom juga, tapi gagal di tahap tes TKB kemarin, especially di bahasa Inggris sih kayaknya. Dan kayaknya mungkin ya apa, tapi nggak tahu siapa, mungkin memang sayanya yang nggak pintar bahasa Inggris atau gimana. Tapi kayaknya mungkin rata-rata kemarin yang anak-anak yang ngambil Telkom itu kita rata-rata gagalnya kan di bahasa Inggris, karena kemarin bahasa Inggris itu kita nggak bisa lanjut, kalau seandainya gagal kita nggak bisa lanjut ke tes selanjutnya gitu, wawancara dan seterusnya kayak gitu. Nah itu menurut saya secara pribadi sih bahasa Inggrisnya dan juga teman-teman lain agak lumayan susah katanya kan, karena selevel TOEFL gitu kan. Nah sekarang kan di batch 2 ini itu bahasa Inggrisnya dipisah, tesnya tuh terpisah, jadi dia ada tesnya tersendiri. Nah, menurut kakak nih ya, dari Kak Rani sendiri ataupun dari gimana kira-kira untuk batch 2 ini kan otomatis itu semua BUMN akan mengadakan tes bahasa Inggris. Nah, itu tingkat kesulitan dari tes bahasa Inggrisnya itu gimana sih kira-kira, apakah akan disamaratakan antara semua BUMN atau itu setiap BUMN itu punya standarnya sendiri dalam tes bahasa Inggris ini, Kak? Terima kasih. Oke, mungkin aku coba langsung jawab ya Kak Vinda ya. Oke, go ahead. Oke sih, kalau menurut aku ya misalnya ditanya, karena sekarang itu udah dipisah, udah bukan masuk ke TKB lagi, menurut aku justru makin umum soalnya. Kenapa? Aku berkaca dari soal-soal TKD. Jadi kalau soal-soal TKD itu yang tahap paling awal, itu soal-soalnya itu benar-benar umum kan. Mungkin, siapa tadi, Mas Egy juga udah tahu karena udah melewati tahap itu kemarin. Menurut aku, soalnya tuh umum banget, jadi berlaku untuk semua instansi gitu kan. Nah, kalau sekarang infonya ini aku juga baru tahu bahwa bahasa Inggris itu udah punya tahapan sendiri, menurut aku justru lebih umum dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia kan berlaku untuk semua instansi. Kalau yang sebelumnya di batch aku, itu tes bahasa Inggrisnya kan mirip-mirip TOEFL ya, hampir sama, bahkan menurut aku sama banget sama soal TOEFL, sementara itu diberlakukan atau dibikin oleh Telkom, gitu. Nah, jadi menurut standarisasi Telkom sendiri.
Sementara kalau udah dipisah, artinya akan pakai standarisasi seluruh BUMN, which is harusnya jadi lebih umum gitu. Gitu sih Mas Egy. Kalau untuk tipsnya sih menurut aku ya teman-teman perlu latihan soal TOEFL sih, karena ya sebenarnya soal-soal bahasa Inggris tuh nggak jauh-jauh dari itu sih. Kebetulan aku sendiri juga background-nya aku dulu kuliahnya S1-nya pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi aku cukup banyak ketemu sama soal-soal bahasa Inggris dan ya menurut aku soal bahasa Inggris yang gimana pun tipenya itu nggak jauh-jauh dari TOEFL atau IELTS. Jadi kalau misalnya kita udah sering latihan dan sering ketemu TOEFL, IELTS, ya harapannya sih soal jenis apapun kita udah bisa handle gitu. Kurang lebih sih gitu Mas Egy. Ya, terima kasih ya. Nambahin dikit, jadi kayak yang aku bilang kan guys, jadi sebenarnya bedanya batch 1 sama batch 2 itu ada di satu tahap, yaitu bahasa Inggris. Nah kalau misalnya batch 1 kemarin itu TKD, habis itu core values, nah itu habis itu kalian langsung ke TKB atau bidang langsung, yang TKB itu bisa langsung nanti TKB atau ada tambahannya lagi, seperti Telkom itu nambahin tes bahasa Inggris, atau bisa aja ntar Telkom atau BUMN lain mau nambahin FGD, Focus Group Discussion, atau misalnya kemudian ke interview dan MCU. Itu tuh kalau udah masuk ke TKB dan jajarannya sampai kalian keterima, itu tuh udah dipegang sama BUMN masing-masing. Jadi bisa aja step-stepnya beda. Nah, kalau yang dari Rani, yang dari batch 1 kemarin, itu kan bahasa Inggrisnya tuh dari Telkom. Kebetulan aku juga GPTP 14 kemarin bahasa Inggris pasti dari Telkom, karena kata GPTP langsung kan dari Telkom. Kayak yang aku bilang, Telkom itu pakai vendor ACI. Jadi emang vendor ACI itu yang kalau kalian sering ikut tes Pertamina, BI, nah itu tuh pakai vendor yang sama Telkom. Jadi mungkin tingkat kesulitan bahasa Inggrisnya itu dari aku yang juga sering tes TOEFL dan IELTS itu tuh emang mirip, emang ada rada sulit. Tapi kalau dibandingin sama teman aku tuh yang udah tes bahasa Inggrisnya si PNS yang biasa, HEPS atau STAN, nah itu tuh masih bisa di level reguler lah. Jadi karena kan bahasa Inggrisnya itu disesuaikan untuk umum untuk semua BUMN, sama seperti soal tes soal tesnya TKD. TKD-nya itu kalau dari GPTP yang asli dipegang Telkom, ACI itu tuh emang lebih tingkat kesulitan tuh lebih tinggi daripada yang FHCI B1 kemarin. Tapi itu balik lagi ke preference teman aku yang udah ngikutin FHCI B1 dan lolos juga di FHCI B1 Telkom GPTP 15, satu angkatannya Rani, sama dia udah ngikutin GPTP 13 dan 14. Jadi itu kalau dibandingin dari soal-soalnya itu, emang kalau soal FHC itu lebih umum. Jadi kayak misalnya kalian sering jumpa lah soal-soal itu di buku-buku BUMN, buku-buku CPNS, dan buku-buku STAN. Tapi kalau misalnya dibandingin sama soal-soal Telkom yang agak riwah dan kayak contohnya aja tuh, misalnya kayak dari deretnya aja tuh bisa lebih ribet daripada deret-deret yang biasa kita jumpain di buku-buku CPNS gitu. Jadi saran aku kan, aku juga ada kemarin ngasih search Google Drive untuk soal-soal Telkom yang 2018 sama buku-buku untuk BUMN. Itu tuh dipelajarin aja, karena kalau kalian sering bahas soal itu sama yang tadi dibilang Rani, itu pasti kalian kayak model soalnya tuh gitu-gitu aja, cuman konsep dan pola pikir logika kita buat ngejawab soal itu tuh yang beda gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah sering-sering latihan soal, ntar kalian dapat sendiri pola terus struktur cara jawabnya gimana. Gitu ya guys. Sedikit hint. Ini BTW ada yang nanya, Ran. Ananda Subiakto, tapi dia ngechatnya ke aku, kayaknya nggak ke everyone deh. Untuk Kak Rani, boleh lebih banyak cerita soal wawancaranya, boleh share kemungkinan pertanyaan viewers yang akan muncul dari semua perusahaan BUMN, lebih ke umumnya, dan ada yang sekiranya menjebak tidak pertanyaan dan gimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut. Oke, bentar, sebelum dijawab, ini kan bahasannya pertanyaannya Ananda ini menuju ke interview ya. Jadi itu kan unstable connectionku ya. Itu kan lebih ke interview. Ada lagi nggak yang mau nanya terkait TKD sama BUMN dan English dulu? Jadi biar jangan jauh banget pembahasannya. Kalau misalnya kalian nggak ada mau nanya lagi nih, baru ntar dijawab nih pertanyaan Ananda.
Oh ini nih Kak, di sistem penilaian TKD ada sistem minus kalau salah jawab nggak ya? Boleh Ran, kemarin gimana? Oke, kalau untuk minus sih setahu aku ya dan sepengalaman aku di batch 1 kemarin, semua jenis tes, semua tahapan itu nggak ada satupun yang memberlakukan sistem minus di batch 1 kemarin. Jadi semuanya itu, ya kalau misalnya kita jawab salah, ya nilai kita nggak berkurang gitu. Itu aja sih, nggak ada sih minus kemarin di semua tahapan, nggak ada. Nah, Ben juga. Jadi itu kan kalau misalnya sebelum kalian tes tuh biasanya kalian tuh bakal didirect untuk ada satu contoh soal gitu. Nah, itu cara jawabnya gimana? Ada ketentuannya. Kalau misalnya jawabnya itu yang kayak tadi Rani bilang, psikotes itu kan banyak jenisnya. Bisa aja ntar kalian disuruh jawab yang pertanyaan ya, yang pilihannya benar atau yang pilihannya salah. Nah, itu tuh benar diperhatikan dulu sebelum kalian menjawab soal, sebelum kalian ke soal asli diperhatikan dulu ketentuannya apa aja di situ. Misalnya ada nggak yang nge-state di situ kalau misalnya salah jawab atau nggak jawab itu nilainya minus gitu. Atau kalau misalnya nggak ada ya udah berarti itu tergantung kalian gitu. Dengan cara jawabnya itu ya mungkin bisa aja yang susah dilewatin dulu biar nggak waste time. Terus dijawab yang menurut kalian bisa gitu. Kalau nggak sempat untuk cap cip cup ya udah biarin aja kosong gitu. Tapi kalau misalnya ada statement yang menyatakan kalau salah jawab atau kosong itu minus tuh bisa kalian pertimbangkan lagi gitu. Jadi sebenarnya tuh yang perlu kalian lakukan tuh lihat dulu detail ketentuan pengerjaan soalnya sebelum kalian masuk ke soal asli. Jadi setiap step tuh kalau pas kalian ujian tuh dibaca. Jadi ini yang sering terjadi tuh minat baca orang Indonesia kan rendah tuh. Nah, dibaca dulu awalnya. Jadi detailnya tuh tahu gitu. Gimana gitu tuh untuk baik untuk mau dijawab atau mendapat minus dan lain-lain dan cara menjawab soalnya gitu. Kadang kemarin tuh aku ke skip gitu kan satu page, aku lupa itu cara jawabnya gimana. Jadi aku feeling aja ya udah ini kayaknya jawabannya yang menurut aku benar gitu. Nggak tahu aja mana tahu di petunjuknya yang jawabannya menurut kamu salah kan nggak tahu ya. Nah, itu tuh kalau misalnya nggak baca bisa kayak gitu tuh guys. Gitu ya Afi untuk pertanyaan penilaian-penilaian. Oke, Ran, nih ada pertanyaan terkait yang batch 1 kemarin bisa kembali ke soal sebelumnya nggak? Mungkin kamu bisa cerita nggak sih bayangan kayak mana kira-kira webnya kemarin tuh gimana bentuknya gitu pas jawab soal? Oke, Kak. Jadi kalau misalnya masalah bisa balik kembali atau enggak, waktu itu ya pas aku, batch 1 itu, tampilan websitenya itu kurang lebih kayak tes ujian nasional angkatan aku dulu. Jadi, websitenya itu mungkin udah familiar juga ya kita, jadi macam website-website untuk tryout juga begitu. Jadi kita bisa, balik ke soal sebelumnya, kita mau maju ke soal selanjutnya walaupun kita belum bisa jawab itu bisa. Nah, jadi makanya kayak disinggung sebelumnya, misalnya ada minus atau enggak, ya kalau misalnya nggak ada minus, ya kalau aku kemarin itu aku tinggalin dulu beberapa soal yang sulit dan aku maju ke soal yang lebih mudah. Cuman, ya pastikan juga teman-teman ngerjainnya jangan terlalu lama karena waktunya kan juga mepet. Jadi supaya nggak ada yang ketinggalan, ya kalau bisa dikerjain semuanya, gitu. Dan websitenya itu ya kayak biasa sih bisa teman-teman bisa reverse, bisa balik ke soal sebelumnya, walaupun, untuk tes yang, TKD, TKB itu pakai kamera ya. Jadi kalau yang kemarin aku itu, pas batch 1 itu kita pakai kamera. Jadi sambil ngerjain soal, kamera laptopnya itu tetap hidup dan nggak boleh dimatiin dan, ada peraturannya di situ dibikin bahwa wajah kita harus selalu terlihat di kamera. Jadi nggak boleh misalnya kita tiba-tiba matiin kamera di pertengahan jalan atau nggak boleh kita misalnya gini nih, apa, maksudnya menghindari kamera itu tuh nggak boleh karena nanti terdeteksi, adanya kecurangan atau apa dan nggak boleh juga kelihatan ada orang lain gitu di kamera ini. Terus, aku kurang tahu kalau untuk lebih triknya gimana, misalnya kita melihat ke depan kalau ada orang lain di depan laptop, itu aku kurang tahu, tapi yang jelas aku kemarin sama sekali nggak ada kayak gitu, jadi ya udah aku ngerjain aja, lihat bawah, kalau misalnya soal matematika ya aku ambil kertas, aku coret-coret kayak gitu. Ya menurut aku itu normal lah kalau misalnya kita nggak selalu lihat ke kamera, karena kita kan juga lagi ngerjain kayak gitu.
Intinya sih, kalau untuk tips dari aku ya kalau misalnya mau ngerjain soal dengan, website yang harus on cam terus, ya kita harus cek juga kondisi kameranya. Karena sepengalaman aku ada temen aku yang dia itu pada saat ujian kamera laptopnya nggak bisa hidup, dan nggak tahu apa emang karena itu atau emang karena nilainya kurang, alhasil dia nggak lulus. Tapi menurut dia, dia udah menjawab semaksimal mungkin, dan menurut dia nggak lulus karena kameranya nggak bisa hidup sepanjang ujian. Jadi pastikan kamera laptopnya itu kalau sekarang ya misalnya sekarang yang batch 2 itu tetap pakai on cam kamera, ya aku saranin teman-teman untuk, cek dulu kondisi kameranya sebelum mulai ujian gitu, dibersihin atau diapain gitu. Dan aku juga seperti yang aku sebutkan tadi di awal banget, mungkin ada teman-teman yang belum, kedengeran, belum tahu informasinya, aku itu saking aku prepare-nya, aku sampai pinjam laptop, karena laptop aku kameranya sangat tidak mumpuni gitu, sangat tidak mendukung untuk ujian on cam. Jadi, karena aku tahu walaupun itu tes tertulis tapi harus on cam, jadinya aku pinjam laptop dan alhasil pakai, kamera yang lebih bagus gitu. Gitu sih Kak, kemarin website, yang RBB batch pertama. Nah gitu guys, jadi kalau misalnya nih kamera kalian pas trial test tadi ada atau trial test kan ini udah lagi masa-masa trial test nih Ran. Jadi Oh, mungkin kalian bisa cek kameranya bisa nggak apa sih namanya tuh bisa nggak dipakai gitu atau dari zoom ini nih bisa nggak kamera kalian dipakai atau buram atau enggak. Nah kayak iya, selain opsi lain tuh sebenarnya bisa pakai webcam tambahan untuk benar benar. webcam tambahan. Jadi kalau misalnya buram atau nggak bisa, coba aja pakai webcam tambahan di laptop dan dites lagi apakah bisa atau enggak dan udah disetting dari sebelumnya gitu. Atau kalau kalian takut banget tiba-tiba ntar webcam tambahannya nggak bisa, kalian bisa prepare pinjam laptop dulu yang kayak aku udah sering jelasin di grup. Tuh penting banget untuk pinjam laptop dan dites lagi semuanya bisa atau enggak. Itu guys, jadi benar-benar sedetail itu sih diperhatikan untuk ujian kali ini gitu. Samaran mikrofon perlu nggak sih kalau misalnya kemarin tes? Selain interview sih nggak perlu Kak, karena cuman kamera aja yang on. Oh, nah itu selain interview. Tapi tetap di ini aja prepare aja guys mikrofon buat apa tuh namanya buat kalian tes ntar yang tes TKD. Oh, sama aku mau nanya, kemarin tuh pas English, oh Englishnya beda ya. English Telkom tuh ada listening nggak ya? Listening, seingat aku nggak ada sih, Kak. Oh ya nggak ada. Tapi boleh aja jaga-jaga ya guys. Mana tahu ada listening. Jadi speaker laptop juga harus benar gitu. Pokoknya diperhatikan laptopnya yang benar-benar bagus lah buat ujian gitu. Jadi kalian nggak riwah nanti tiba-tiba nggak bisa ini nggak bisa itu gitu. Setuju setuju. Karena, seperti yang aku tadi sebutin juga, kita nggak bisa predik gitu ya, kita nggak bisa ekspektasi, flow-nya itu sama banget sama yang sebelumnya, karena buktinya di awal aja udah banyak perbedaan gitu. Jadi jangan expect, oh yang batch sebelumnya nggak ada listening, berarti batch ini juga nggak ada. Atau, oh sebelumnya nggak perlu unmute, berarti aku nggak perlu speaker atau apa, nggak kayak gitu. Jadi ya aku ingetin teman-teman untuk persiapin semuanya aja gitu. Karena kita nggak tahu flow-nya bisa berubah kapan aja, panitia panitia RBB tuh kayak gitu. Bahkan apalagi di batch aku ya, untuk pengumuman hasil tes itu benar-benar mepet sama jadwal tes yang tahap selanjutnya gitu. Jadi itu aja udah menunjukkan dinamika dinamika dari BUMN ini tinggi. Jadi teman-teman mungkin harus prepare untuk itu juga gitu. Oke, jadi itu ya guys. Terus ada pertanyaan lain terkait ini tes-tes gimana yang lain? Atau eh, ntar kalian nanya-nanya lagi di ini. Oh, kalau untuk trial test tuh ya, trial test tuh wajib atau enggak? Sebenarnya ya kalau misalnya kalau udah disuruh dan ada jadwalnya ya wajib lah diikutin gitu kan. Namanya kita mengikuti peraturan dari si penyelenggara tes gitu. Kayak misalnya trial kan gunanya untuk apa? Sebenarnya untuk mencegah kalian
pada saat ujian tuh nanti tiba-tiba chaos sendiri, kayak nanti, aduh ini gimana ya webnya ya, aduh ini gimana ya kameranya, gimana ya mikrofon dan lain-lainnya. Nah makanya perlu trial test tuh, pas kalian trial test, oh nggak bisa ternyata kameraku ya gitu. Jadi, oh yaudah, jadi nanti di next test, di tes yang benerannya kalian udah punya, misalnya udah punya pinjaman laptop, atau udah beli laptop baru, atau udah punya webcam tambahan gitu, atau kalian juga udah tahu nih UI UX-nya si websitenya gimana, bisa nggak dikembaliin, bisa nggak ntar dia dikosongin gitu, atau harus dijawab ya gitu gitu. Jadi kalian tahu tuh kayak mana, guys. Itu sih sebenarnya pertujuan untuk trial test. Kalau misalnya ditanya, oh, kalau aku nggak ikut trial test, kira-kira aku nggak lulus ya, Kak? Ya, nggak tahu juga ya penilaiannya gimana kan, kalau kamu ikut atau nggak. Cuman kalau misalnya kamu nggak ikut tesnya TKD-nya, ya pasti nggak lolos ke tahap selanjutnya. Kemarin ada yang nanya sama aku, kalau aku nggak ikut tes TKD, aku nggak lolos ya, Kak? Ya nggak lolos kalau kamu nggak ikut tes TKD, karena kamu melewatkan satu tes wajibnya gitu. Iya, aku boleh sharing dikit nih Kak. Soal Boleh, aku boleh. juga berpengalaman soal trial test. Jadi Hmm. tadi kan aku singgung tuh bahwa laptop aku yang dulu itu benar-benar nggak mendukung gitu untuk tes on cam pada saat ujian. Nah, dari mana sih aku taunya? Dari trial test. Jadi aku ikut trial test tuh ada dua kali kalau nggak salah di aku kemarin. 2 kali apa sekali? Sekali deh, sekali. Jadi, trial test, nah di situ aku ikut seperti biasa sesuai jadwal pakai laptop aku. Nah, pas aku ikut itu, diminta untuk on cam dan dikasih 5 soal doang untuk trial doang gitu ya, jawab-jawab terserah aja gitu, untuk ngetes kamera. Nah, ternyata di situ, kamera laptop aku bahkan bukan burem, tapi sama sekali nggak bisa hidup. Padahal biasanya untuk Zoom, untuk Skype apa segala macam masih bisa walaupun agak buram. Nah, aku mikirnya, "Oh, it's okay lah, bisalah ini," gitu kan. Dan ternyata pada saat trial, kameranya tuh bener-bener nggak bisa hidup, bahkan aku udah pakai ini loh, apa tuh kalau teman-teman tahu, ada aplikasi IV Cam ya, apa apa gitu yang bisa nge-connect kamera laptop ke HP. Aku udah pakai segala cara untuk supaya bisa hidup tuh kamera laptop, dan akhirnya tetep nggak bisa, aku nggak tahu kenapa, apa aku yang nggak bisa nge-setting atau apa, intinya mah tetep nggak bisa hidup, padahal kalau Zoom bisa. Nah, akhirnya karena di trial itu aku nggak bisa hidup, aku kan mulai ini ya, gimana nih, masa trial-nya aja nggak bisa hidup, berarti nanti pas ujian takutnya nggak hidup juga. Ya udah akhirnya aku pinjam laptop gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau skip trial test, aku saranin jangan, karena trial test itu cuman berapa menit, bentar banget, cuma 5 soal, itu pun kita nggak usah mikir jawabnya cuman asal-asalan doang, karena itu cuman untuk tahu laptop kita ini sanggup nggak ngebuka website yang berat dan pakai kamera, gitu sih tujuannya. Jadi teman-teman aku saranin banget untuk ikut supaya tahu laptop ini bisa dipakai atau enggak untuk ujian. Jadi kalau misalnya nggak bisa, kita udah punya backup plan, gitu. Gitu, Kak. Nah, itu guys perihal trial test gitu. Ada pertanyaan lagi guys sebelum membahas masalah tadi, ada pertanyaan dari Ananda terkait wawancara. Ada lagi nggak? Biar kalau misalnya udah nggak ada lagi pertanyaan, oh berarti beda device nggak apa-apa ya, Ran? Oke, kalau beda device antara trial sama tes yang sebenarnya nggak apa-apa, karena aku udah ngalamin itu kan, kayak yang aku ceritain tadi. Pas trial aku pakai laptop A, terus ternyata dia nggak bisa on cam, akhirnya pas ujian yang sebenar-benarnya aku pakai laptop yang lain. Dengan berdoa semoga laptop yang lain ini bisa gitu, bisa on cam, dan ternyata thank God luckily bisa gitu. Tapi ya pastikan juga laptop penggantinya ini jangan pula lebih lebih tidak baik gitu. Maksudnya ya cari laptop yang pinjamannya itu yang lebih bagus lah daripada laptop yang nggak bisa tadi gitu. Beda device aman, boleh-boleh aja. Asalkan login login ke akun website-nya itu pakai akun yang tadi ya, pakai akun kamu sendiri gitu. Itu sih. Oke, saya nambahin, jadi the device ini yang diperhatikan. Nah, tapi kan
setiap website itu punya jadi kalau mau buat website itu kan punya ininya ya kayak bisa nggak ya diakses di sini UI UX-nya itu bisa diakses di Chrome, Mozilla atau di Safari dan lain-lain. Nah, itu kan ada di ketentuannya kalau misalnya kalian harus mengupdate Mozilla atau Chrome yang biasa umumnya yang dipakai ya. Mozilla atau Chrome terupdate gitu, yang 108 atau seberapa. Itu diperhatikan juga. Jadi kalian pas mau tes nggak sibuk nge-upload. Kalau iya sinyalnya bagus. Jadi misalnya dari Chrome-nya udah dibuat udah disetting untuk upgrade versi terbaru. Dari Mozilla juga udah disetting untuk upgrade versi terbaru. Terus untuk cookies ini aja di accept aja gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan guys, jangan ya nanti kalian belum upgrade si Mozilla pas mau tes di situ mau tes di situ di upgrade kan makan waktu ya waktu tesnya gitu. Sama satu lagi misalnya kalian pakai laptop yang enggak sesuai speknya dari yang dibilang minimal gitu. Itu tuh sebenarnya menurut aku ya bisa aja sih kalau kalian nekat gitu. Cuman menurut aku lebih bagus pakai yang udah disesuai udah di persyaratan. Kadang tuh mau eh, websitenya ini tuh harus laptop yang memang udah dibuat lah speknya segini gitu. Jadi emang benar-benar udah dibuat lah, udah dipikirkan lah sama panitia kalau misalnya ketika mau tes kalian harus minimal pakai laptop dengan prosesor segini dan ini gitu. Jadi kalau bisa diikutin aja gitu. Dan kalau udah dibilang pakai laptop ya pakai laptop, jangan pakai HP gitu atau pakai tab gitu. Jadi ya harus benar-benar diikutin aja setiap details-details yang dibilang gitu. Itu aja sih mungkin untuk ini pertanyaannya. Kalian ada lagi yang mau tanya terkait ini atau mau langsung bahas ke pertanyaan wawancara nih? Ntar jadi loncat-loncat maksudnya aku tuh kalau mau tanya terkait TKD English dan lain-lain bisa langsung aja. Atau terkait apalah yang tadi kayak device-device dan lain-lain. Oke, ini nggak ada lagi nih pertanyaannya. Biar dibahas tentang wawancara. Oke, boleh Ren tadi pertanyaan dari Ananda tentang kemungkinan pertanyaan interviewers yang akan muncul dan gimana cara kita seharusnya menjawab. Sebenarnya kan aku udah bilang ya, ini tuh flow-nya itu aku udah kasih timeline, cuman nggak apa-apa boleh di spill aja dikit kemarin kamu wawancara gimana Ren, sama keluarkanlah itu tips and trick XLFL menjawab pertanyaan. Oke, oke. Apa namanya, kalau soal interview ya sebenarnya umum banget pertanyaannya kemarin. Jadi kayak aku bilang tadi, interviewernya ada 3 orang. Aku lupa sih itu dari divisi-divisi apa aja, tapi intinya ada 3 orang. Dan panelis ya, maksudnya mereka itu kan bagian dari Telkomnya sendiri gitu. Ya, ada yang user, ada yang HC dan sebagainya, ada yang HRD gitu-gitu kan. Nah, pertanyaannya sih umum banget ya Mas Ananda ya. Pertanyaannya tentang ceritakan tentang diri Anda, kayak gitu. Pengalaman kerja, kebetulan aku ada pengalaman intern dan kerja. Itu diceritain ngapain aja, kemarin aku ditanya ngapain aja, kemudian ditanyain apa yang paling memorable dari selama aku kerja, kayak gitu. Terus ditanyain apa yang aku isi di LinkedIn sih, mereka cekin LinkedIn-nya kita, itu mereka cek dan ditanyain, "Ini kamu tahun ini ngapain ya, lomba apa?" Kayak gitu. Terus apalagi ya kalau pertanyaan yang menjebak, kemarin itu ada satu sih, aku kan ya kemarin instansinya Telkom, jadi aku sempet ditanyain, "Kamu di rumah pakai IndiHome atau enggak?" Kayak gitu. Sementara IndiHome kan produknya Telkom, kayak gitu. Ada ditanyain kayak gitu dan nah kuncinya sebenarnya ini sih menurut aku ya, salah satu tips dari Excel level juga nih, kita diajarin untuk selalu jujur gitu. Jadi aku kemarin jujur aja walaupun aku di rumah nggak pakai IndiHome, ya udah aku jawab aja, "Enggak, saya nggak pakai IndiHome." Terus ditanyain, "Kenapa?" Ya udah kasih tahu aja alasannya, aku bilang karena, karena lebih mahal daripada yang sekarang aku pakai, aku bilang karena ini, karena itu, kayak gitu. Terus ada juga ditanyain, aku kan posisinya customer care, ditanyain, "Gimana nih kalau kamu sebagai seorang customer service lah," gitu,
menghadapi pelanggan yang komplain seperti yang kamu lakukan barusan. Jadi aku kan bilang tuh, oh IndiHome tuh lebih mahal, makanya aku nggak pakai gini gitu. Nah dia tanya, gimana kalau kamu orang Telkom, udah jadi orang Telkom menghadapi orang yang komplain bahwa IndiHome itu lebih mahal kayak gitu. Pertanyaannya mungkin apa ya, meminta atau mengharuskan kita untuk problem solving gitu. Kalau kita menghadapi pelanggan ini gimana gitu. Istilahnya dibalik-balikan lagi gitu. Apa yang kita bilang itu lagi yang ditanya kayak gitu sih. Kayak gitu sih Mas Ananda. Oke, gitu guys. Sama untuk sebenarnya untuk interview dan lain-lain tuh kan udah aku state juga ya. Jadi pembahasannya tuh ntar pas udah mau menuju interviewnya gitu. Jadi mungkin untuk detailsnya lebih lanjut ntar bisa kita bahas. Jadi itu mau bahas details buat TKD sama core values lah yang di depan mata, sama untuk prepare tes-tesnya lah kan dari segi laptop dan lain-lain gitu. Oke, itu aja sih pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan lain kah? Em, Pertanyaan apa lagi yang mau kalian tanya ini? Jangan ntar baru sibuk-sibuk kelewat gitu. Lebih enak tuh kan jawabnya langsung ngomong gitu. Kalau ngetik tuh panjang, capek juga. Ya Terus guys, boleh apa tuh? Terus aku kemarin itu sempet, ini mungkin tips sedikit ya, aku sempet beli satu paket tryout itu harganya murah banget, cuma 30.000. Sebenarnya aku iseng karena aku lihat, oh aku udah daftar BUMN itu kan, terus ternyata ada promo gitu di iklan Instagram. Ya udah aku beli aja 30.000 doang paket tryoutnya. Jadi kita bisa tryout TKD sama core values ya. Core values ada atau enggak aku lupa, tapi intinya TKD gitu. Iya, mungkin teman-teman boleh sih dicoba ya tryout kayak gitu untuk tahu kita nilainya di mana. Aku kebetulan tryoutnya itu hasilnya buruk banget, hasilnya sangat-sangat jauh dari kata lulus. Nah, dari situ aku ya latihannya bentar aja sih, cuman ya at least membantu lah sampai akhirnya bisa ada di titik sekarang ini. Gitu. Ini ada pertanyaan ya, Kak. Iya boleh langsung jawab aja Ran. FGD sama interview pakai bahasa Inggris. Nah, kebetulan di batch aku kemarin nggak ada FGD ya, nggak ada FGD teman-teman. Jadi langsung ke interview sama psikotes. Interview itu aku kemarin bebas aja sih, bebas pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Cuman karena aku lulusan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris, jadinya mungkin interviewernya itu agak penasaran, kenapa aku kok bahasa Indonesia terus. Alhasil dia jadi minta aku untuk pakai bahasa Inggris. Dia bilang, can you speak in English? Ya udah, akhirnya aku jawab pakai bahasa Inggris. Tapi setelah itu, setelah aku perkenalkan diri pakai bahasa Inggris, ya udah aku lanjut lagi bahasa Indonesia karena aku sebenarnya gini aja sih tipsnya dari aku. Pakai bahasa apa saat interview itu tergantung sama pertanyaan si interviewer. Kalau dia nanya pakai bahasa Inggris, haruslah dijawab pakai bahasa Inggris. Kalau dia jawab bahasa Indonesia, silakan jawab pakai bahasa Indonesia. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Aku pribadi sih kayak gitu. Jadi nggak ada wajib bahasa Inggris atau wajib bahasa Indonesia sih kemarin. FGD sih nggak ada kemarin ya. Pertanyaan dari Kak Nisha tuh. Nggak ada Kak Nisha, aku nggak ada FGD kemarin Kak. Kalau aku ada FGD Gimana? kemarin karena GPTP kali ya. Jadi ada FGD. Nah itu bahasa Indonesia. Kok aku bahasa Indonesia kok satu grup itu 7 sampai 8 orang gitu. Nah, tapi ntar untuk FGD, kalau misalnya tiba-tiba ada BUMN yang buat FGD atau tiba-tiba Telkom nih nge-like buat FGD dia gitu. Nah, itu nanti bisa kita bahas gitu untuk detailsnya gitu ya guys ya. Pokoknya santai lah. Pokoknya setiap ada step yang mau dibahas, ntar bisa dibahas kalau kalian udah mau face step itu gitu. Ada lagi guys yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita close. Iya, ini kelihatannya banyak yang baru join ya Kak ya? Iya, mungkin baru pada, aku nggak tahu sih ini mungkin Sabtu jadi banyak agak riuh ya ternyata ya. Iya banyak yang baru join. Mungkin yang teman-teman yang baru join pengen nanya apa gitu tentang rekrutmen bersama BUMN, tentang steps apa tahapan awalnya TKD dan TKB gitu. Siapa tahu ada pertanyaan, soalnya kan tadi ketinggalan ya penjelasannya. Siapa tahu penasaran apa gitu, baru tanyain.
Teman-teman boleh yang mau nanya lagi, gak usah malu-malu lah guys. Bisa, Nanya bisa. langsung bisa langsung ngomong aja, angkat tangan, raise hand, baru ngomong. Aja Kak Dela. Ayo, Dela Adeliana. Ya boleh langsung Dela. Misi Kak, izin bertanya ya Kak. Tadi aku baru join juga Zoom-nya. Jadi terlewat banyak kali ya Kak. Ya, di sini aku mau nanya soal TKD BUMN. Kalau boleh tahu, apakah ada perbedaan mendasar antara TKD CPNS dengan TKD BUMN ini? Lalu untuk secara spesifik itu apa tuh Kak, apa yang menjadi ciri khas dari TKD BUMN sendiri? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak Dela. Mungkin kalau menurut aku ya, aku sebelumnya juga pernah baca dan latihan-latihan sedikit soal-soal CPNS. Kalau aku bandingin sama soal BUMN TKD ya, TKD BUMN Batch 1, itu sama banget sih ya, Kak. Maksudnya bahkan sampai subtesnya itu sama, ada TPA, TWK, TIU, itunya semuanya sama. Tapi kalau dari yang aku baca ya, menurut aku BUMN yang kemarin itu sedikit lebih mudah, sedikit lebih mudah daripada CPNS. Cuman honestly aku belum pernah tes CPNS nih, jadi aku cuma tahu soal CPNS itu dari tryout-nya gitu, aku belum pernah ikut tes CPNS. Cuman kalau aku lihat dari tryout-nya itu sama soal BUMN sedikit lebih mudah yang BUMN. Nah, cuman kalau Kak Dela nanyain ciri khasnya BUMN, karena ciri khasnya itu ada di setelah kita TKD, langsung ada tes core values BUMN-nya yang berkaitan dengan akhlak gitu. Tadi di awal aku ada jelasin tentang akhlak itu apa, Kak Dela. Jadi aku ada jelasin akhlak itu ibaratnya jargon kali ya, jargonnya BUMN gitu. Core values maksudnya apa ya? Sebuah tolak ukur lah gitu dari karyawan-karyawan BUMN ini gitu. Jadi nanti setelah TKD, kalau BUMN yang kemarin ada soal-soal yang berkaitan dengan akhlak itu, Kak Dela. Itu sih ciri khasnya yang membedakan TKD BUMN sama CPNS dan yang lain-lain gitu. Oh ya, mengerti Kak. Berarti ada baiknya kalau kita mau mengenal buat dapat gambaran soal TKD BUMN itu memang baiknya ikut tryout gitu ya Kak. Saran Tryout aku sih ya BUMN. boleh Kak Dela boleh ikut tryout atau boleh juga kalau misalnya mau cari soal sendiri di Google gitu juga banyak sih, aku juga sempat latihan dari Google aja. Kalau misalnya nggak mau beli paketnya juga nggak masalah sih. Yang penting mah kita niat aja sih, niat latihan itu udah cukup sih. Oke Kak, makasih banyak sarannya. Iya, sama-sama Kak Dela. Kira-kira ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Mungkin teman-teman yang baru masuk, yang ketinggalan info, boleh ditanyain tentang step-step tahapan awal seleksi BUMN batch kedua gitu. Aku bakalan jelasin sesuai pengalaman aku di batch 1. Ayo guys, ada lagi yang mau nanya. BTW tuh TKD sama Care Values kepisah apa langsung satu bagian? Kepisah sih, ada break sebentar gitu, break 5 menit lah let's say. Habis itu lanjut core values. Itu guys, jadi break 5 menit doang. Jadi bukan di hari yang beda atau di jam yang beda, di satu sesi yang sama, cuman ada break 5 menit, abis itu langsung lanjut core values. Cuman core values mah apa ya, maksudnya nggak terlalu ribet lah gitu, agak tenang lah karena maksudnya kita udah melewati soal-soal yang agak hitung-hitungan di TPA, tapi disambungnya dengan core values, setidaknya nggak begitu rumit lah gitu.
Oke. Ada lagi yang mau tanya, guys, yang baru-baru masuk nih? Udah jelas semua. Ini ada nih. Buat kita biar gak capek mata, soalnya kan kalau menunduk kepalanya takut dicurigai. Oke, Kak, siapa tuh namanya nggak ada ya. Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu, saran aku sih ya nggak apa-apa ya kita mau perenggangan dikit. Aku aja kemarin juga ngerjain soalnya itu sambil nunduk karena kan ada soal TPA yang matematika, yang numerik gitu. Aku ngerjain juga di kertas apa? Di kertas buram, kertas coret-coret. Dan itu kan ya harus nunduk. Jadi kalau misalnya Kakak pegel lihat kamera terus, lihat soal terus, ya boleh aja sih, santai aja. Cuman yang penting jangan kelihatan kalau kita itu sedang menyontek gitu. Maksudnya gimana ya, panitia itu juga tahu lah gitu, gimana siapa yang bergerak karena pegel sama siapa yang bergerak karena dia lagi nyontek dan menyembunyikan sesuatu gitu. Jadi nggak yang terlalu berlebihan sih, nggak usah overthinking, nggak usah ketakutan untuk gerak karena ada kamera, nggak perlu kayak gitu. Santai aja, yang penting kita nggak curang aja, udah aman lah itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, guys, gerak, maksudnya gerak ya nggak apa-apa, nggak mungkin mematung pas ngerjain soal, cuman ya jangan tiba-tiba kalian hilang dari sensor kamera gitu. Jadi ya kalau mau minum kayaknya bisa lah kan, minum nggak ada masalah, cuman jangan hilang gitu dari kamera, minumnya pergi ke dapur gitu tuh marah dicurigain gitu. Kedip-kedip juga boleh kok kan, kalau misalnya kedip nggak kedip nangis ntar kalau kalian jawab soalnya, pedih mata. Iya, bener. Ya, saran aku ya sediain aja minum atau aku bahkan waktu itu sediain sarapan di samping aku, Kak Vinda. Aku sediain apa gitu, kayak ya biar kita nggak terlalu capek gitu. Iya, snacks bisa sih. Atau kalian kalau pengen ngunyah tiba ada ini aja, sediain Yupi di samping gitu, biar nggak stres banget loh. Gitu. Iya, bener. Ya, ini kamu kalau udah sampai inaugurasi tandanya kita udah lolos sampai akhir atau ada kemungkinan nggak lulus juga di inaugurasi. Kayaknya baru masuk ya. Tadi udah dijelasin. Iya, jadi aku sesuai aku jelasin, eh, apa bela negara, inaugurasi, itu sebenarnya kan kita udah melewati seleksi sampai medical check up, baru sampai ke situ. Cuman bagaimanapun saran aku kita nggak boleh sepelein tahapan itu. Karena sepengalaman aku dari sekian ratus orang yang lulus di Telkom dari BUMN itu ada beberapa ya, dikit sih, dikit yang nggak lolos sampai kerja. Kenapa? Karena mereka buat onar, bikin masalah, terus ada kecurangan, misalnya dia bohong umurnya, mencuri, tahu kan ya apa merubah data-data umur kayak gitu. Terus ya misalnya kita buat masalah aja di acara bela negara atau inaugurasi atau orientasi Telkom, ya tetap ada kemungkinan kita bisa nggak lulus sih guys. Kenapa? Karena kita masih belum karyawan posisinya. Sementara kalau udah selesai inaugurasi, kalau Telkom ya, tadi pertanyaannya dari siapa sih? Sorry. Dari Kak Hanifa ya? Iya. Kak Hanifa, kalau boleh tahu daftarnya di instansi apa? Kalau di Telkom, setelah inaugurasi itu ada orientasi lagi dari Telkom di Bandung. Nah, setelah kita lulus yang dari Bandung itu, barulah kita training gitu. Jadi sebelum lulus orientasi itu sebenarnya nggak ada jaminan kita bakalan benar-benar jadi pegawai. Cuman ya tips aku ya kita santai aja, ikutin aja alurnya. Misalnya disuruh bangun pagi ya kita bangun, disuruh makan ya kita makan. Kayak gitu aja sih. Jangan melawan lah intinya. Jangan bikin onar. Kalau kita ikutin alur aja ya pasti kita lulus lah gitu. Kalau kata aku ya. Gitu, Kak. Iya, baru join nggak apa-apa. Yang lain juga yang baru join boleh tanya ya, izin saya kalau untuk mengerjakan. Iya, tambahan lagi guys. Jadi
misalnya kan kalau udah aku bilang tuh dari tahap TKB sampai kalian selesai inaugurasi atau tahapan lainnya itu semua udah di BUMN masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk kebijakan setelah inaugurasi kalian bakal ada program baru lagi di BUMN tersebut. Nah, itu udah kebijakan BUMN masing-masing. Misalnya Telkom tuh ada namanya OJT dan KDMP. Jadi ada on job training sama karyawan dalam masa percobaan. Itu berapa lama itu tergantung BUMN-nya. Telkom tuh bisa sampai 1-6 bulan untuk OJT dan KDMP baru diangkat jadi karyawan tetap. Nah, itu udah melewati masa inaugurasi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ya itu tergantung pada BUMN masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian mau referensi dari Telkom kita biasanya kayak gitu. Kita udah inaugurasi nih kemarin sama Angkatan Udara tuh kan yang dipakai dari FHCI. Terus di Telkom tuh mau buat lagi inaugurasi baru. Ya udah itu tergantung BUMN-nya karena kalian udah diserahin ke BUMN masing-masing. Telkom tuh biasa buat dengan Angkatan Darat di Bandung tuh. Kalau kebetulan di batch-nya Rani udah offline, udah langsung ke Bandung. Batch-nya aku kemarin masih online. Nah, itu tergantung perusahaannya lagi. Gimana flow-nya, kalau KDMP kalian harus ngapain, udah ditetapin posisinya atau belum, misalnya gitu. Bisa aja kalian nggak lolos ketika kalian melakukan suatu hal yang tidak diperbolehkan perusahaan tersebut, kalian melanggar aturan perusahaan gitu. Jadi itu terkembali ke BUMN masing-masing terkait itu ya gitu. Terus nih ada nih Febian Ageng, izin bertanya Kak, untuk mengerjakan apakah boleh pilih soal dari yang paling mudah dan setiap satu soal yang muncul harus dijawab saat itu juga. Terima kasih. Boleh Ran dijelasin ulang? Kayaknya baru masuk juga. Iya, oke. Makasih pertanyaannya. Tadi aku udah jelasin bahwa websitenya itu mirip-mirip ujian nasional ya, jadi kita tetap bisa balik ke soal sebelumnya kalau misalnya kita nggak mau jawab. Jadi aku juga dulu kayak gitu, misalnya ada yang sulit, aku tinggalin dulu, aku lanjut lagi ke misalnya nomor selanjutnya, terus aku kerjain. Nah, nanti kalau ada waktu baru aku kerjain yang udah aku tinggalin tadi. Sama aja kayak sistem kita ujian offline, bisa kok, bisa kembali dan nggak harus ngerjain soal itu yang muncul, nggak harus kayak gitu, teman-teman. Nggak sesulit itu kok. Nggak usah terlalu takut atau khawatir, gampang aja. Maksudnya, it's just something familiar lah, teman-teman juga pasti udah sering hadapin kayak gini. Oke, itu ya Febian Ageng. Egi, sedikit di luar topik Kak. Tahun depan buka GPTP lagi nggak Kak? Waduh, ini agak sulit sebenarnya ya. Aku dapat bocoran sebenarnya GPTP-nya itu tahun depan. Terus tiba-tiba nggak tahu nih kenapa FHCI buka, tapi tetap ada GPTP. Kalau sekarang tuh GPTP 16 lah ya Telkom. Ya kemungkinan aja buka, kemungkinan nggak buka. Tapi ya stay tune aja. Kalau misalnya udah kelar FHCI, mana tahu nanti Telkom tiba-tiba buka. Soalnya kita juga lagi ada lagi ada banyak acara-acara event-event gitu di Telkom yang adalah migrasi-migrasi gitu. Jadi kemungkinan buka atau enggaknya juga belum bisa dipastikan. Jadi tunggu aja deh. Pokoknya kamu jalan dulu FHCI ini. Semoga kamu bagian dari batch GPTP batch 16. Iya, benar-benar. Jangan hopeless dulu. Maksudnya jangan hopeless untuk aku tahun depan aja lah. Jangan kayak gitu sih. Saran aku ya teman-teman prepare aja gitu. Berusaha semaksimal mungkin supaya bisa join BUMN lebih cepat gitu. Maupun itu Telkom atau perusahaan lain. Ya kalau kita lebih cepat bergabung kan ya prosesnya jadi lebih cepat juga gitu. Teman-teman bisa menuai hasil lebih cepat gitu. Jadi nggak usah aku tahun depan aja lah, nggak usah kayak gitu. Dan kita juga nggak bisa jawab ya, Kak. Maksudnya kita nggak tahu juga bakalan ada lagi atau enggak, karena kita bukan di manajemen human capital-nya Iya, juga. bener. Gitu Gitu. sih. Nah, pokoknya buka apa enggak ntar pasti bakal ada. Oke, sekarang ada lagi Odela nanya lagi. Untuk tes online TKD dan Core Values, apakah nilainya langsung keluar saat ujian berakhir atau cuma ada pengumuman aja? Ini kayaknya berpatokan sama PNS ya. Kalau misalnya PNS kan TKD-nya ada ranking-ranking. Kalau di BUMN nggak ada. Iya, Jadi benar-benar. setelah ujian ya udah kalian setelah ujian selesai hasilnya ntar diumumin dari email gitu. Ya nggak Ren? Atau gimana Ren? Benar-benar Kak. Jadi kayak aku kemarin ya udah aku udah selesai ujian ya berdoa aja sampai akhirnya dapat pengumuman dari email dan kita juga bisa kadang gini tuh misalnya di email nggak masuk, teman-teman langsung cek di website ada tuh nanti lolos atau tidak lolos kayak gitu.
Kadang mau tuh Kak Vinda, banyak tuh teman-teman aku yang di emailnya nggak masuk pengumuman, tahu-taunya di website lulus atau di website nggak lulus kayak gitu. Jadi dicek aja langsung dan dia nggak ada skor-skornya ya ditampilin sih pas aku kemarin ya. Iya, sama gini guys, kadang tuh karena kan tahap-tahap kan yang daftar tuh banyak ya, ratusan ribu gitu. Jadi nggak langsung semua orang tuh langsung nggak langsung bulking semua orang langsung dapat email gitu 100.000 itu gitu. Jadi kayak misalnya nanti ada yang dapatnya di malam di tanggal 15, pengumumannya tanggal 16 gitu. Bisa pokoknya kalian berpatokan sama kalau bilang pengumuman tuh tanggal 16, berarti tanggal 16 itu bisa aja dari jam 00.00 sampai 23.59 menuju tanggal 17. Jadi selama belum berganti hari, berganti tanggal, tetap ini aja, cek aja email, websitenya si FHCI itu dengan akun kalian gitu. Jadi jangan hopeless duluan gitu, dicek aja detail-detailnya lagi gitu. Karena yang daftar banyak, nggak mungkin mereka langsung bulking ke 100.000 untuk pengumumannya gitu. Jadi cek aja ntar mungkin bisa aja si Della dapat pengumuman di jam 1 pagi gitu, si Nisha dapat pengumuman di jam 5 sore, bisa aja gitu. Jadi tetap dicek aja selama belum berganti tanggal dan hari gitu, jangan overthinking duluan gitu. Tuh ya guys dari aku. Terus ada lagi yang mau bertanya, yang baru masuk nih, kalau ketinggalan boleh tanya aja, ntar dijelasin lagi kok. Ini banyak juga yang nanya tadi, udah kita jelas. Ya guys, daripada kalian bertanya-tanya di grup dan kelewat gitu, kan kita nggak setiap hari buka grup ya. Nggak ada lagi. Wait, aku cek. Nggak ada. Oke, mungkin udah ini kali ya, udah jelas ya. Udah nggak ada lagi pertanyaan yang muncul. Mungkin ada ini kaliran, ada yang pengen, oh Kak boleh spill referensi latihan soal TKD BUMN dan core values nggak Kak? Kalau aku tuh referensinya tuh dari buku STAN TKD-nya. Jadi soal-soal STAN itu yang TPA, TBI, sama TKD STAN tuh aku buka ulang karena aku kan kemarin pernah tes dan les, jadi aku punya bukunya dari situ. Sama kalau core values tuh dari G Drive yang aku kasih, itu yang ada linknya di grup tuh aku baca-baca doang dari situ. Nggak aku hafal sih, aku nggak ngapal si core values, cuman baca doang kira-kira maknanya ini apa, si ahlak, si amanah itu, si amanah apa, kompeten apa, harmonis apa, loyal apa, adaptif apa, kolaboratif apa, dan kira-kira dalam kehidupan itu gimana ininya, pasti itu namanya praktiknya gitu gitu doang. Kalau untuk soal kan apalagi tadi udah di spill, kalau biasa FHCI ini kan umum ya, bukan yang kayak aku kemarin GPTP tuh dari Telkom emang agak riwah banget TKD-nya. Jadi ya umum aja dari buku CPNS, dari buku BUMN, atau dari Google bisa kalian gunakan semuanya. TKD-nya sama kayak tes CPNS nggak kira-kira, Ran? Jelasin lagi. TKD-nya, iya kalau dari aku kemarin itu mirip banget ya sama soal CPNS yang pernah aku baca. Tapi kalau soal CPNS yang sebenarnya aku sendiri belum pernah ikut tes CPNS, cuman aku pernah baca dan latihan soalnya, itu mirip banget, hanya saja soal-soal BUMN ini sedikit lebih sederhana gitu, sedikit ya, maksudnya nggak terlalu gampang, tapi menurut aku tryout CPNS itu lebih sulit gitu. Tapi polanya, jenis-jenis soalnya itu sama. Ada TPA, ada TIU, ada TWK, itu sama persis gitu. Gitu sih. Terus ini ya, aku kalau tadi yang pertanyaan dari Della juga boleh spill referensi latihan soalnya. Aku sama sih kayak Kak Vinda juga latihan soal STAN karena aku pernah tes juga. Tapi selain itu yang tadi aku ada mention, aku ada beli satu paket tryout untuk iseng-iseng aja sih untuk latihan. Itu aku ambil dari IG. Nah, ini aku kirim di chat ya IG-nya. Siapa tahu untuk batch kedua dia ada buka lagi. Aku kurang tahu tapi teman-teman cek langsung aja. Namanya ID CPNS kalau nggak salah ya. Iya, mungkin teman-teman juga udah follow, nggak tahu ya. Tapi boleh dicek. Nih, tuh aku udah kirim. Gitu, Kak. Tuh guys, sama aku mau nge-state lagi ya, mungkin kan
perbedaan susah dan gampang soal itu kan nggak bisa kita sama ratain semua orang. Tapi kalau udah di state kayak mirip-mirip soal yang pernah kita baca di buku CPNS, berarti ya pasti gitu-gitu aja sih. TKD kan emang konsepnya gitu-gitu aja, gitu. Strukturnya gitu-gitu aja. Paling soalnya yang apalah angkanya yang diganti-ganti misalnya kalau angka gitu itu makanya sering-sering latihan soal tuh kenapa ya supaya kalian tahu gimana logikanya kalian menjawab gitu logikanya kalian untuk bisa mendapatkan konsep dan struktur dari jawaban TKD tersebut gitu jadi nggak usah ini sih guys nggak usah yang kayak susah banget kayak gini-gini pasti bisa kejawab sih gitu kalau misal apalagi kalau udah sering-sering bahas soal itu pasti membantu banget sih kalau kalian sering bahas soal aku aja yang kemarin pas tes GPTP yang preparation-nya itu nggak sering bahas soal aja menurutku masih bisa kejawab soal TKD itu bukan hafalan yang kayak kita fisikal ada rumusnya gitu itu enggak itu tuh kayak gimana cara lu jawab yang penting bisa dapat lah logika itu ada jawabannya lah di ABCD itu gitu aja jadi kayak relax ngerjainnya itu sangat berpengaruh aku dulu tuh kemarin benar-benar aku kan pagi ya tesnya jam 8 dan aku langsung TKD kemudian Corvelus kemudian TWK kemudian English aku langsung 4 tuh kemarin pas Telkom jadi ya udah otakku langsung kayak itulah ya kayak Einstein dalam satu hari itu jadi ya udah aku kayak pagi tuh benar sarapan nyiapin air minum nyiapin permen jadi nggak ini banget terus kayak cari tempat yang tenang gitu jadi nggak usah yang stres banget gitu relax aja santai gitu dan benar-benar ya mandi lah guys dan pakai baju tuh seakan-akan aku tes offline jadi vibes-nya kerasa aja gitu jadi nggak males-malesan kalau misalnya pakai mukena doang kan males ya gitu kayak baru bangun gitu nah itu tuh tips-tips yang sebenarnya details kecil sih tapi ya mungkin kalau di kalian berguna juga lah kalau misalnya untuk kalian menghadapi tes nanti gitu itu sih kemarin oke. Ada lagi nggak? Jadi nggak usah ini jangan overthinking. Jadi terus sama satu lagi sebenarnya tuh kalian nggak perlu sih setiap hari terus mantau segrup-grup itu untuk aduh ada apa ya aku ketinggalan apa ya nggak usah overthinking gitu. Yang penting ketika kalian mau tes kalian udah prepare dan ketika misalnya kalian eh, udah di deket-deket pengumuman kalian ngecek-ngecek sosmed ngecek-ngecek sosmed IG lah kan lihat FHCI terus ngecek email ngecek website gitu itu diperhatikan. Terus kayak ada pertanyaan kalian bisa tanya di grup yang untuk diskusi atau bisa langsung ke panitianya, bisa melalui call center-nya kan. Nah, itu tuh bisa. Terus kayak siap ujian, nggak usah dipikirin aku tuh jawab berapa ya tadi, aduh nggak jawab berapa ya. Karena kemarin banyak, aku tuh jujur ya agak susah sebenarnya soal ya. Aku jujur soalnya dari soal STAN sama soalnya TKD Telkom itu susah banget TKD Telkom nggak ngerti lah pokoknya dan aku banyak yang nggak jawab karena nggak kesempat dan nggak bisa milih asal-asal juga karena benar-benar nggak sempat gitu tapi kalian jangan ikutin aku guys maksudnya kalian harus jawab lah dengan sepenuh hati dan seluruh jiwa raga gitu tapi kemarin aku tuh nggak sempat jadi kayak kelewat banyak ya udah habis itu aku nggak mikirin lagi aku lupa berapa soal nggak kejawab nggak aku pikirin aku kayak temanku kayak bilang aku jawab semua terus aku kayak aduh aku nggak jawab 10 udah lah biar aja lah yang penting udah aku kerjain gitu tapi temanku nggak lolos gitu ya kan nggak tahu ya rezekinya gimana gitu tuh nggak usah overthinking dan kurangin aja lihat grup yang kayak aku tadi jawab biasa setelah ujian tuh gitu aku tadi ada yang nggak jawab ini loh ini kayak mana ya jawabannya itu nggak perlu lagi gitu jadi kayak ya udah jalan aja lah yang udah dikerjain ya udah lupakan gitu tinggal tunggu pengumuman dan hasilnya aja gitu karena kalian sering overthinking pasti kalau udah selesai ujian nggak usah lupain aja nggak usah dan nggak usah coba untuk apa ya meningkatkan hal-hal yang membuat overthinking lihat-lihat grup terus nanya-nanya teman kamu nggak jawab berapa nggak usah biarin aja gitu mungkin itu aja guys kayaknya nggak ada pertanyaan lain boleh karena udah 1,5 jam juga hampir 1,5 jam Rani boleh kasih ini aja deh closing terakhir sama kesimpulan apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman ini juga gitu jadi biar langsung kita close aja ntar. Oke, mungkin kalau kesimpulannya apa ya? Intinya sih kalau teman-teman mau berhasil gitu ya, maksudnya mau mendapatkan hasil yang sesuai harapan, ya aku saranin teman-teman untuk latihan dari sekarang. Latihan yang pertama TKD, karena itu yang tahapan pertama kan ya kalau di rekrutmen BUMN, di batch sekarang juga kalau nggak salah itu yang pertama. Jadi teman-teman aku saranin latihan, banyak berdoa, itu yang paling penting juga, banyak berdoa, minta doa dari ibu, dari mama,
Kemudian minta doa juga dari keluarga, dari ayah dan saudara-saudara itu penting loh. Maksudnya kadang-kadang kita itu sepele untuk minta doa dari orang terdekat, padahal kadang-kadang doa mereka itu tulus dan benar-benar bisa membuahkan hasil gitu, bisa membantu kita. Terus juga selain latihan, berdoa, teman-teman juga, ya benar kata Kak Vinda tadi, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu overthinking. Kenapa? Karena kalau memang rezeki kita di situ, dan Yang Maha Kuasa mau kita bekerja di situ, maka ya kita akan dapat gitu. Jadi nggak usah terlalu berpikir berlebihan. Kalau memang misalnya hasilnya nanti nggak sesuai harapan, ya it's okay. Ada masih banyak banget peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pusing, just go with the flow, persiapan, berdoa, dan latihan gitu. Itu sih kalau dari aku, Kak. Good luck untuk teman-teman semua, semoga bisa masuk ke instansi BUMN yang dipilih. Kalaupun enggak, bisa coba lagi next time dan bisa coba lagi di kesempatan ataupun di perusahaan-perusahaan lain. Good luck semuanya, semoga dapat yang terbaik ya. Oke guys, mungkin itu aja sharing session terkait hari ini. Udah boleh Liv, kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya mungkin bisa tanya-tanya di grup biar dibantu sama teman-teman yang lain juga. Ya, gitu aja sih dari aku. Oh ya, itu aja. Mungkin udah bisa live kok. Makasih ya semua. Aku izin live duluan ya, Kak. Semangat. Iya, ya boleh. Semangat guys.